Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sepak bola, salam sliding. Halo slidingers, terima kasih telah mampir kembali di channel Uncle Sliding. Piala Dunia 2022 hampir memasuki episode babak akhir. Dua laga pamungkas semifinal sudah di depan mata. Diawali kejutan, duel seru, laga panas di tengah lapangan hingga berbagai kejutan diakhiri derai air mata dan gelak tawa. Kroasia, Argentina, Maroko, dan Prancis akan bersaing di babak semifinal. Mengawali preview semifinal pertama, Uncle akan mengulas laga seru antara Albi Celeste Argentina melawan Vatreni Kroasia. Dua tim yang sempat bertemu di Piala Dunia 4 tahun lalu, apakah La Pulga akan mengakhiri karirnya dengan manis menembus final dan membawa Albi Celeste menjadi juara dunia, ataukah Luka Modric yang membawa Kroasia melangkah ke final kembali? Rabu dini hari di Stadion Lusail akan menjadi saksi siapakah tim pertama yang akan melangkah lolos ke final. Yuk langsung saja kita cek tayangan Uncle kali ini. Oh ya, tapi jangan lupa ya, untuk yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe-nya, like dan aktifkan notifikasi loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari Uncle. Let's go! Statistik kedua tim, Albi Celeste Argentina lolos ke babak semifinal dengan fantastis. Meskipun sempat terjadi kejutan saat kalah dari Saudi Arabia 1-2 di laga pembuka, namun kemenangan di laga ketiga 2-0 menghadapi Polandia menjadi kunci lolosnya Albi Celeste menjadi juara grup. Terutama hadirnya Alexis McAllister tampil sebagai pengganti Angel Di Maria yang underperform di laga pertama melawan Saudi Arabia. Alexis selalu menjadi pilihan Scaloni sebagai starter sejak pertandingan kedua. Strategi itu berhasil, McAllister menjadi man of the match dan pemecah kebuntuan saat melawan Polandia dan mencetak 1 gol. Nicolas Otamendi dan kawan-kawan lolos dari lubang jarum dan membalikkan keadaan dengan melaju ke 16 besar dengan menjadi juara grup F. Di babak 16 besar, The Socceroos Australia tidak kuasa menahan gebrakan Messi dan kawan-kawan. La Pulga Lionel Messi kembali menjadi kunci memenangi duel krusial sekaligus inspirator saat membongkar pertahanan bek Australia. Selain itu, peran kiper Albi Celeste asal Aston Villa Emi Martinez kembali menunjukkan kepiawaiannya menjaga gawang Argentina. Sebagai informasi slidingers, Emiliano Martinez sejauh ini juga memiliki peran keberhasilan Lionel Scaloni dalam 2 tahun terakhir menangani Albi Celeste. Refleks dan ketenangannya sukses membawa Emi menjadi pilihan utama Lionel Scaloni di bawah Mister Gawang. Menggeser Geronimo Rulli yang juga piawai bersama Villarreal hingga kiper Franco Armani, kiper senior asal River Plate yang menjadi andalan di Piala Dunia 2018 lalu. Ketenangan, refleks hingga mentalitas Emi yang cukup agresif berhasil membawa ketenangan bagi Messi di lini depan. Peran Emi bahkan semakin terlihat jelas ketika adu penalti. Emi mampu menahan 3 tendangan Kolombia di semifinal, bermain ciamik di final melawan Brazil hingga berhasil membawa Argentina mendapatkan gelar Copa America ke-15 kalinya setelah hampir 22 tahun tidak ada piala sekaligus yang berhasil dibawa Albi Celeste. Puncak penampilan gemilang La Pulga Messi dan solid di bawah mister dari Emi menjadi hero saat menghadang 2 tendangan penalti Belanda. Menghadapi Vatreni Kroasia, mampukah keduanya membawa Albi Celeste lolos ke final dunia untuk ke-6 kalinya? Sedangkan lawannya, Vatreni atau si kota Kroasia yang melaju lolos ke perempat final setelah sukses mengkandaskan peluang unggulan Brazil untuk menjadi juara ke-6 kalinya. Lolos dari grup panas, grup F dengan status runner-up, Modric dan kawan-kawan melaju dengan susah payah, bahkan hampir saja gagal di laga pamungkas menghadapi Belgia, sekaligus menandakan munculnya mental pemenang Vatreni di skuad Kroasia. Kombinasi tua muda pada diri Joško Variol dan pemain ex-Liverpool Dejan Lovren melangkah maju ke babak 16 besar menghadapi Jepang dan Brazil di perempat final. Ini juga sekaligus membuktikan Kroasia bukan sebagai pecundang, melainkan pemenang, berhasil comeback dan mencetak gol menghadapi Jepang serta Brazil, serta menghadaskan harapan tim Samba di perempat final. Seluruh pemain Kroasia tampil menawan. Strategi cerdik dari pelatih Zlatko Dalic sukses menghentikan tarian Samba, Vinicius Junior, Neymar, Rafinha, hingga Paqueta. Kolektivitas diimbangi permainan solid dan rapat Kroasia, bahkan jika kita melihat statistik, Modric dan kawan-kawan mampu menguasai ball position dibandingkan tim Samba. Tampil percaya diri dan tidak grogi di seluruh lini, Kroasia mampu mengimbangi tim Samba. Uncle mencermati strategi kolektivitas dari Dalic mampu menutup kekuatan kombinasi Samba terutama di sisi sayap. Satu nama yang bermain luar biasa adalah bek sayap kanan Vatreni, Josip Juranovic, tampil cemerlang menghadapi Vinicius Junior. Lokal hero lainnya dari Kroasia adalah kembali tampil kokohnya trio di lini pertahanan, Gvardiol, Lovren hingga sweeper spesialis penalti Livakovic. Kroasia memang kembali tampil sebagai tim yang cukup baik di ajang adu penalti. Dalam 2 kali keikutsertaan di Piala Dunia terakhirnya, Kroasia sudah melakukan adu tembak selama 4 kali dan belum pernah kalah. Bahkan 2 hari lalu, publik dunia menjadi saksi bagaimana percaya diri dan hebatnya mentalitas Vatreni Kroasia dalam adu penalti. Kiper asal klub Dinamo Zagreb, Dominik Livakovic, menjadi sosok yang tidak bisa dilupakan Neymar hingga para pemain Samba. Refleks, ketenangan hingga mentalnya luar biasa, bahkan sanggup menahan 2 tendangan Algojo dari Brazil yang terkenal piawai dalam mengambil tendangan penalti. Mampukah kali ini Livakovic dan kawan-kawan kembali tampil baik dan membawa Kroasia lolos ke final ke-4 kalinya di Piala Dunia dengan status kuda hitam? Head-to-head kedua tim. Jika melihat catatan statistik, kedua tim pernah bertemu beberapa kali di ajang internasional. Rekor keduanya imbang dengan statistik 2 kali menang untuk Albi Celeste dan 2 kali kemenangan bagi Kroasia. Namun di laga terakhir, Modric, Perisic, dan Ante Rebic menjadi kunci kemenangan Kroasia yang mengejutkan saat menang 3-0 di laga pembuka Piala Dunia 2018. Pertanyaannya, mampukah kali ini Messi membalaskan dendamnya? Catatan Uncle, laga seru semifinal di Stadion Lusail akan menarik. Kedua tim sama-sama berambisi untuk mengambil momentum lolos ke final. Messi akan menghadapi salah satu lawan terberatnya kali ini.
Iya, bukan Brazil tapi Kroasia, kuda hitam di Eropa. Jika menyebut Kroasia, tentu saja dua lini tengah antara Modric melawan Messi akan menarik. Keduanya sukses membuktikan peran di lini tengah sangat krusial. Itu Slidinger sudah mengetahui ya, pergerakan akselerasi La Pulga di usia 35 masih sangat berbahaya, ditambah akurasi umpan dan visi Messi melihat celah sangat menginspirasi rekan-rekannya. Sedangkan pergerakan Messi kali ini akan mendapat perhatian khusus dari Kovacevic, Brozovic hingga compatriotnya dulu di La Liga, El Pajaro, Luka Modric. Jika Argentina memiliki Messi yang bisa saja mengubah keadaan, maka Vatreni memiliki El Pajaro, pemain yang membawa Madrid 3 kali juara Liga Champions hingga Ballon d'Or atau pemain terbaik tahun 2018, Luka Modric. Menghadapi tim Samba di perempat final, penguasaan bola, visi hingga keterangan Modric di tengah lapangan mampu mengimbangi Paqueta, Neymar, dan Casemiro. Bahkan Otamendi sudah merasakan bagaimana agresivitas cerdik Modric yang luar biasa hingga tendangan kerasnya. Tentu ini akan menjadi tugas berat dari Rodrigo de Paul dan Enzo Fernandez untuk menghadang lini tengah Kroasia. Uncle memperkirakan Dalic akan menginstruksikan trio lini tengah Kroasia bermain lebih ke dalam dan mengaktifkan pergerakan dua bek sayap untuk membantu penyerangan sebagai alternatif. Taktik ini terbukti cukup efektif membendung lini tengah Brazil dan menguasai laga. Namun tentu saja ini tidak akan mudah. Yang menarik sejak Scaloni mengambil alih Albiceleste setelah Piala Dunia 2018 menggantikan seniornya Giorgio Sampaoli yang dipecat sejak kalah dari Prancis di babak 16 besar. Scaloni sukses merestrukturisasi skuad Argentina dan hanya menyisakan 8 pemain ex-World Cup 2018 termasuk Lionel Messi dan Otamendi. Pasukan Albiceleste muda jauh lebih bertenaga dan solid di lini belakang. Kombinasi tua muda Argentina tampil menggila, solid di lini belakang dan tengah. Dengan La Pulga sebagai aktor utama, Argentina sempat mengukir rekor unbeaten di 36 laga. Mulai dari menyapu Piala Copa America, kualifikasi Piala Dunia 2022, hingga menang atas Italia di finalisima, Argentina tampil berbahaya. Namun Kroasia bukan tim Belanda, secara teknik mungkin Kroasia di bawah Argentina, namun secara semangat, militansi, dan permainan tim, Uncle melihat potensi Kroasia lebih berbahaya dari tim Samba. Uncle melihat faktor Otamendi harus lebih piawai dalam menjaga kedalaman dan menyapu umpan silang. Salah satu faktor keunggulan Kroasia adalah piawai dalam menyambut umpan silang dan penempatan posisi para pemainnya. Prediksi Uncle, Lusail Stadium akan menjadi saksi semifinal pertama untuk memastikan tim yang melangkah lolos ke final. Uncle melihat Albiceleste dan Messi sedikit di atas angin dan unggul secara materi. Namun Vatreni Kroasia bukanlah Belanda, tampil sebagai underdog dan mengalahkan Brazil tentu berpotensi merusak ambisi Messi. Banyak yang mengunggulkan inilah saatnya Argentina menjadi juara. Messi tampil hebat, Emi Martinez lompat melesat, namun Uncle melihat justru inilah saatnya Vatreni Kroasia kembali memperlihatkan kejutannya. Vatreni Kroasia kembali back-to-back melaju ke final. Bagaimana menurut Slidingers, Argentina atau Kroasia? Terima kasih telah menyaksikan tayangan Uncle kali ini. Sampai bertemu kembali di tayangan Uncle berikutnya. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan aktifkan notifikasi loncengnya untuk mendapatkan informasi terbaru dari Uncle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.